join aja gitu ya. Oke, ini nanti kelasnya itu kita rekam ya, supaya teman-teman kalian yang tidak hadir di Vicon ini bisa melihat nanti di link ya. Jadi nanti di Classroom nanti kita posting ini. Jadi yang nggak hadir juga bisa melihat rekamannya. Apa su? Apa su? Apa mak? Apa mak? Bandel aku dek. Lagi mamanya dia. Kok pada diam? Halo guys. Halo guys. Tetap kayak biasa. Yan, mukanya Ya gelasnya 2. Oh, Bambang untung aku sampai. Tadi mana lu? Enggak, belum. Ini bawa aja, Bang. Ini anak ibu pun sepan nanti jatuh. Mana nyor ini? Bang. Lah bodoh. Garu. Kau ini. Itu. Yan, mukanya Yan. Sapunya tadi gandeng. Makan dulu weh. Mau makan. Wan. Yang mau makan bakso datanglah ke rumah. Kenapa Yan kau bandarian? Kau bayarin Yan. Aku berpuja. Iya bandar deh bandar. Biar kesana kami Yan. Yan makan Yan. Aku Iya, harus yang bayar nih. Aku harus yang bandar nih. Nggak iya harus Makan. ini. Yuk makan Apa? yuk. Yuk apa itu? Yuk makan yuk. Sampai ini Puklen. Sabar ya. Sabar. Ada Ya. tiba-tiba tuh kayak gini nih. Apanya? Sabar fokus farming. Apa lagi? Sabar ya. Ambil dulu. Sabar fokus farming. Ambil dulu. Akhirnya Yan. Iya. Nih, baju depan. Ya kenapa rupanya? Selalu. Udah Yan, nggak usah peluk guling itu Yan. Cewek banyak Yan. Jadi ngeri ya.
Apa kau tadi, Jal? Pin. Apa? Oke, bisa kita mulai ya. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 3, ya kan sekarang sudah semester 3 di tahun ajaran baru 2020-2021 ya. Nah, di semester 3 ini kalian sudah masuk ke mapelnya, itu sudah ke kompetensi kejuruan ya. Kalau kemarin di kelas 10 itu masih mata pelajarannya adalah dasar bidang keahlian dan dasar kompetensi keahlian. Di kelas 11 ini mata pelajarannya sudah masuk ke mata pelajaran kompetensi keahlian. Salah satunya adalah seperti yang Bapak bawakan di semester ini, yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk administrasi infrastruktur jaringan itu apa saja ya? Sebenarnya itu ceritanya apa gitu ya. Administrasi infrastruktur itu adalah yang kita bahas itu nanti tentang konsep bagaimana membangun infrastruktur di dalam sebuah jaringan komputer. Jadi kalau ibaratkan ada satu kota begitu ya, ada kota yang kita buat itu adalah bagaimana membuat infrastrukturnya. Bagaimana setiap orang dalam satu kota itu bisa terhubung satu sama lain. Apa yang bisa membuat orang saling terhubung? Yang pertama jalur komunikasi, kemudian jalannya, jembatan, transportasinya, ya. Itulah yang akan kita bahas atau yang kita pelajari di mata pelajaran ini, di administrasi infrastruktur jaringan. Analoginya seperti itu. Jadi dalam satu kota bagaimana semua orang bisa saling terhubung satu sama lain, baik dari segi fisik maupun dari segi komunikasi secara non fisik. Oke, kemudian materinya apa saja? Ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Jadi kompetensi dasar yang kita pelajari itu mulai dari KD 31 sampai dengan 317. Ini selama 2 tahun ya. Jadi 17 materi ini bukan dalam satu semester, tapi dalam waktu 2 tahun. Berarti sampai kalian nanti kelas 12. Ya, jadi mata pelajaran AIJ ini akan kalian pelajari sampai kelas 12 nanti. Ya. Sampai kalian kelas 12 ini tetap dipelajari. Jadi kalau kita di sini ada 17 materi, kalau kalian lihat di layar itu ada yang kompetensi dasar sisi kiri dan sisi kanan. Bedanya apa? Yang kompetensi dasar 3, 31, 32 sampai 317 itu disebut dengan kompetensi dasar pengetahuan. Jadi nanti ini adalah berkaitan dengan teori-teori pembelajarannya. Teorinya di sini. Kemudian yang sebelah kanan yang 41 sampai 417 itu adalah kompetensi prakteknya ya, keterampilan. Jadi KD keterampilan itu yang sebelah kanan, yang 41 sampai dengan 417. Jadi ini seiring gitu. Jadi kita pelajarin 31, kemudian prakteknya 41. Contoh ya, 31 materinya adalah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Prakteknya adalah mengkonfigurasi VLAN, begitu. Kemudian materi kedua mengevaluasi permasalahan VLAN. Prakteknya apa? Yaitu melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Begitu seterusnya, ya. Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk praktikum di mata pelajaran ini adalah sistem operasi menggunakan sistem operasi Cisco. Jadi nanti bedanya dengan di kelas 11 dengan kelas 12 itu adalah di sistem operasinya. Di kelas 11 ini kita fokusnya ke Cisco. Kemudian di kelas 12 itu nanti kita lebih banyak ke mikrotik. Kenapa? Karena kelas 12 itu nanti kalian ada uji kompetensi kejuruan. Uji kompetensi kejuruan itu yang diujikan adalah router mikrotik. Jadi ini materi uji kompetensi nih.
Jadi administrasi infrastruktur jaringan ini mata pelajaran Bapak ini adalah mata pelajaran yang diuji kompetensikan nanti di kelas 12. Jadi konsepnya harus dari sekarang itu kalian pahami. Jadi kalau Pak apa bedanya Cisco dengan Mikrotik begitu? Tidak terlalu itu beda ini ya, beda vendor. Itu kalau ceritanya kalau kita membandingkan antara Cisco dengan Mikrotik ya sama dengan membandingkan misalnya sepeda motor Yamaha dengan Honda gitu. Jadi beda merek saja sebenarnya. Fungsinya sama. Paling nanti konfigurasi perintah konfigurasinya yang berbeda begitu. Sama kalau di kereta itu atau di sepeda motor itu kalau Honda olinya apa, kalau Yamaha olinya apa begitu. Itu beda. Tapi secara penggunaan sama. Konsepnya sama, logikanya sama ya. Jadi jangan sampai bingung gitu. Tapi kalau di perusahaan yang umum digunakan itu ya dua produk ini. Router Cisco dan router Mikrotik. Ini dua produk yang banyak digunakan di industri. Di perusahaan-perusahaan itu banyak pakai dua router ini saja ya. Kalau nggak Cisco ya Mikrotik. Bedanya paling Cisco itu untuk perusahaan kelas enterprise, kelas menengah ke atas ya, karena memang harganya mahal. Sementara kalau router Mikrotik ini lebih murah meriah gitu ya, jadi banyak dipakai oleh perusahaan kelas menengah ke bawah. Misalnya warnet itu biasanya pakai Mikrotik routernya. Kemudian di perusahaan-perusahaan di sekolah itu umumnya kita di sekolah juga pakai router Mikrotik ya, karena Cisco mahal. Oke, jadi ini, jadi sampai mana materi di kelas 11 itu nanti targetnya kalau ini ada 17 materi, paling tidak kita sampai di gateway 3.9 ya, 3.9. Karena persoalannya juga nanti di kelas di semester depan kalian itu sudah PKL. Di PKL paling tidak kalian sudah bisa konfigurasi sampai ke gateway. Itu paling minimal. Jadi ini syarat apa ya? Supaya kalian nggak gagap gitu waktu PKL, paling tidak kalian sudah menyelesaikan materi sampai 3.9 ini. Jadi kita sudah praktikum sampai memperbaiki konfigurasi NAT ya. Ini minimal gitu. Kalau firewall kita bisa selesaikan nanti di kelas 12. Tapi paling tidak sampai 3.9 ini kita harus kelar di kelas di semester ini ya, di semester 3 ini. Karena semester depan semester 4 kalian sudah PKL. Dengan catatan coronanya sudah minggat ya. Kalau belum nggak tahu nanti apakah PKL-nya diundur ke kelas 12 atau bagaimana. Oke. Nah, sistem pembelajaran kita itu adalah daring menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Google Meet ini yang sekarang kita pakai, ya ini yang kita pakai sekarang ini sedang Vicon, video conference. Ini kita pakai Google Meet. Ini kita lakukan paling banyak ya, paling seminggu sekali. Ini nggak terlalu sering kita buat dan satu pertemuan begini paling kita hanya paling lama setengah jam. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dijelasin, baru nanti kita pakai Google Meet. Jadi Google Meet sifatnya insidental saja. Ini karena pertemuan perdana, Bapak pakai Google Meet untuk memperkenalkan bagaimana sistem pembelajaran kita di Google Classroom. Ya. Nah, Google Classroom itu kita manfaatkan pembelajarannya sampai kapan? Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Kalau kita sudah boleh masuk ke sekolah, boleh masuk kelas, baru ini kita hentikan untuk Google Classroom-nya. Tapi sembari itu menunggu itu, kita pembelajaran tetap mode daring menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk praktikumnya bagaimana? Untuk praktikumnya, kami sedang mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, supaya bisa dilakukan praktikum secara bergelombang. Jadi paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalian bisa datang ke sekolah untuk praktikum secara berkelompok begitu ya, secara berkelompok supaya ya kompetensinya itu memang benar-benar dapat begitu ya. Tapi ini masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi ya.
Kalau tidak, bagaimana? Ya dengan melakukan penugasan secara mandiri, ya. Penugasan mandiri terbimbing itu lewat Google Classroom juga, nanti lewat Classroom. Nanti Bapak kirimkan ada survei, ya. Nanti silakan diisi surveinya. Surveinya tolong diisi. Itu selesai Vicon ini nanti, silakan diisi surveinya tentang kalian punya laptop atau tidak, ya, punya komputer atau tidak. Jadi hari ini tugas kalian tidak banyak, hanya ngisi survei. Surveinya itu ada pertanyaan, apakah Anda punya laptop atau PC? Ya silakan pilih jawab yang sesuai dengan yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, ya. Kemudian ada nanti pretest, ya, di Google Classroom nanti ada pretest, itu juga dikerjakan. Batas waktu pretestnya itu sampai hari ini jam 1, ya. Jadi batas waktu pengerjaan pretest itu hari ini sampai jam 1. Oke, ini sudah pretestnya sudah Bapak posting di Google Classroom. Nanti selesai Vicon ini, silakan itu dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, ini yang ingin Bapak sampaikan. Untuk mengerjakan tugas di Google Classroom, itu yang perlu kalian ada aplikasi yang harus ada di handphone itu adalah aplikasi pengedit Microsoft Word. Boleh itu pakai Microsoft Word, boleh itu pakai WPS, boleh pakai Google Dokumen. Terserah mau yang mana saja. Yang penting handphone kalian bisa buka file doc, ya, file Word. Yang penting itu. Jadi bebas mau pakai aplikasi apapun silakan, ya. Ini Bapak demokan cara pengerjaannya. Coba bentar. Oke, nah silakan buka di Google Classroom-nya. Kalau ini saya Bapak masuk dulu sebagai siswa, contoh, ya. Ada uji coba. Ini contoh misalnya, pertanyaan. Ini absen. Kalau absen sudah paham ya. Tadi Bapak lihat itu sudah lihat. Jangan jadi absen. Yang pertama absen itu jangan di komen ya, karena nanti kalian tidak terekod absennya. Jadi buka absennya di tugas kelas, kemudian di absensi. Ini bisa bedain ya, apa perbedaan warna di tugas itu punya arti. Kalau yang abu-abu itu artinya tugas sudah dikerjakan. Kalau yang masih berwarna, bisa warna. Kalau ini warna ungu, bisa warna orange, bisa warna hijau, biru dan apapun, ya. Itu artinya tugasnya belum dikerjain. Ya, jadi kalau kalian buka Google Classroom, lihat dulu nanti di tugas kelas. Kalau ada yang masih berwarna, yang non abu-abu, nah itu berarti tugas belum dikerjakan. Ya, itu silakan dikerjakan. Kemudian ada batas waktu. Nah, itu juga lihat, ya, karena lewat batas waktu bisa bikin pengurangan nilai. Oke, misalnya kalau absen, ya klik absennya gitu. Pilih hadir, kalau hadir, atau sakit, atau izin gitu ya. Jadi jangan di komen. Kalau di komen nanti tidak terekod, ya, tidak terekam. Baru kemudian klik serahkan. Kemudian klik kirim. Nah, begitu. Itu untuk absen. Kemudian nah itu lihat absennya kan sudah berubah jadi abu-abu ya. Kemudian ngerjain tugas. Ini contoh ada pretest di AIJ ya, mata pelajaran AIJ ada pretest VLAN ya, pretest VLAN. Dibuka. Nah, itu enggak ada soalnya di situ, ya. Lihat, itu enggak ada soalnya kan? Pretest VLAN, kerjakan soal pretest VLAN di bawah ini. Lah mana soalnya gitu? Enggak kelihatan ya?
untuk membuka soalnya, klik tanda panah yang di bawah. Itu ada tulisan di bawah itu kan tugas Anda. Tugas Anda ada panah di situ kan, ada panah ke atas. Nah, itu di swipe ke atas atau diklik gitu. Nah, itu baru kelihatan tuh. Jadi tugasnya di situ. Soalnya di situ. Ada file di bawah tulisan tugas Anda itu ada file. Filenya ini file Google Doc, file dokumen. Itulah kenapa kalian di handphone itu harus sudah ada aplikasi untuk membaca file dokumen. Ya, boleh pakai Microsoft Word, Microsoft Office, boleh pakai Google Dokumen, boleh pakai WPS, terserah mana saja. Tapi kalau saran Bapak pakai Google Dokumen. Kenapa? Karena dia sudah langsung support dengan Google Classroom dan dia lebih ringan. Ya, karena Google Dokumen itu lebih ringan dibandingkan dengan WPS atau Google atau Microsoft Office. Nah, kalau sudah itu nanti namanya itu sudah nama kalian masing-masing tuh. Kalau di sini kan Wiwit Kurniandi ya sebagai demo. Kalau di kalian itu nama kalian masing-masing nanti nama filenya. Jadi di dalam itu nggak perlu kalian tulis nama lagi karena filenya sudah kelihatan nama kalian begitu ya. Jadi di dalam nggak perlu dikasih nama. Nah ini tinggal klik saja linknya. Yang diklik filenya ya, jangan tanda silangnya. Kalau silangnya nanti terhapus ya filenya. Jadi langsung klik saja yang warna biru itu, filenya warna biru atau di nama kalian. Begitu diklik, dia akan tampilkan. Nah ini dia soalnya. Jadi di situ sudah ada format. Kalian tinggal isi saja di formatnya, tinggal ketikkan saja. Nah kalau begini kan nggak bisa ngetik, ya. Ini nggak bisa diketik nih, karena dia cuma preview. Untuk mengetiknya, klik tanda panah yang di atas. Jadi di atas itu kan ada gambar pensil, ada gambar panah ke sudut atas, ya. Ke kanan atas tuh. Nah, itu ada panah itu di sebelah pensil itu ada panah. Nah, itu diklik gitu. Maka dia kemudian akan dibawa ke aplikasi Google Dokumen atau Google Drive, ya. Google Dokumen atau Google Drive. Nah, di sini kalian tinggal ya sudah, tinggal dijawab saja gitu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan VLAN gitu ya. Di jawaban ini klik di apa ya, di tanda pensil untuk ngedit. VLAN adalah kok bosan. VLAN adalah bla 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 begitu ya. Contoh. Nomor 2 juga itu bla bla bla. Nomor 3 bla 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 begitu. Nah, kalau sudah bagaimana cara ngirimnya? Nah, kalau sudah ini di sudut kiri atas itu ada tanda checklist. Itu fungsinya untuk menyimpan file yang sudah kita edit ini, yang sudah diedit. Klik checklist, kemudian klik silang. Ya udah, klik silang aja gitu. Nah, di sini belum kelihatan, kan gitu kan? Nggak kelihatan ininya, hasil editannya. Klik back ke apa ya? Klik tanda panah ke kiri, kemudian buka lagi. Kalau belum kelihatan juga, coba cek lagi di sini, di panahnya. Panah ke atas, untuk memastikan bahwa file kalian sudah terisi. Nah, kalau gini, dibuka, sudah ada isinya sebenarnya. Sudah ada isinya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah klik simpan atau checklist yang di kiri atas itu, dia sebenarnya sudah tersimpan. Sudah nyimpan dia. Jadi nggak usah takut. Itu sebenarnya sudah tersimpan dia. Jadi langsung saja, back, sudah, klik serahkan. Klik serahkan, kemudian serahkan. Oke. Kan tidak perlu tulis apapun di buku atau di mana, sudah pakai handphone saja. Ya. Jadi ini tugasnya sudah kelihatan gitu ya. Nah, ini ada namanya rubrik. Jadi kalau kalian ini swipe ke bawah gini ya. Ini di sini ada namanya rubrik. Rubrik itu adalah kriteria penilaian. Kalau kalian buka, itu rubriknya ada 6 poin, nomor 1. Nah, ini kriteria penilaiannya. Dapat 2 poin jika menjawab dengan benar.
setengah, 1 poin, jawaban kurang tepat tapi masih bisa diterima, gitu ya. Jadi kalau jawabannya kurang tepat tapi masih bisa diterima itu dapat 1 poin. Kalau jawabannya salah 0 poin. Nah itu kriteria penilaian kalian bisa lihat di situ. Soal nomor 2 juga gitu. Menjawab dengan benar dapat 2 poin. Kemudian jawabannya masih kurang tepat 1 poin. Jawaban salah 0 poin. Itu untuk rubrik. Rubrik cuma dibaca-baca aja, ya. Itu hanya kriteria penilaian. Nah, nanti Bapak akan periksa tugas itu. Jadi setiap kalian ngerjain tugas itu pasti Bapak periksa dan pasti dinilai. Jadi kalau ada yang belum dinilai itu nanti tolong diingatkan. Tolong ingatkan Bapak. Nah, di sini Bapak akan lihat siapa yang sudah menyerahkan. Nah, ini misalnya tadi contoh ya, nilainya Bapak serahkan. Nanti akan diberi nilai, ya. Nomor 1 nilainya berapa, nomor 2 nilainya berapa, nomor 3 nilainya berapa, itu kelihatan. Dan kalau kalian sudah dikembalikan, ya sudah dinilai, boleh nggak kalian perbaiki? Boleh. Jadi kalau misalnya sudah dinilai pun, kalian boleh perbaiki lagi, ya masih boleh. Kalau misalnya nilainya tidak sesuai dengan keinginan gitu ya, misalnya contoh Bapak kasih nilai mana tadi? Tugas kelas pretest. Oke. Misalnya nilainya 50 begitu ya. Kemudian Bapak kembalikan ke kalian nilainya, tugasnya. Ini Bapak bisa lihat ya kerjaannya. Misalnya sudah dikembalikan, kalian lihat nilainya. Lihat nilainya mana? Di tugas itu juga, di tugas, kemudian di pretest filan tadi, kelihatan di bawah tuh, tugas Anda 50 nilainya, 50/100. Nah ini jelek kali nilainya begitu ya. Ini bisa kalian perbaiki lagi, ya. Klik lagi, edit lagi, ya. Nanti akan ada feedbacknya, nomor berapa yang salah, nomor berapa yang kurang tepat, itu kan ada nilainya. Nah ini kalian edit gitu. Edit. Bla bla bla. Ya. Kemudian simpan, itu ya checklist yang kiri atas, warna biru. Silang, back, kirim ulang gitu. Klik kirim ulang, nih ada kirim ulang. Kirim ulang. Dan kirim ulang. Sudah. Nanti akan saya nilai lagi, ya. Jadi kalau mau istilahnya ini remedial ya, istilahnya remedial. Kalau nilainya kurang memuaskan, silakan boleh dikirim ulang lagi. Tapi diedit ya, jangan nggak diedit dari kirim ulang, ya sama aja nilainya nggak berubah begitu, ya. Tapi diedit mana yang salah diperbaiki begitu. Oke, itu untuk cara pengerjaan di sorry Pak Kardi menelpon. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Lagi ngajar Pak di rumah. Nah. Nggak tahu dia emailnya itu nggak tahu apa kenapa Pak. Saya udah coba undang dia juga, katanya nggak masuk juga. Padahal udah masuk sih undangannya. Saya lihat di screenshotnya itu udah masuk undangan si Alim. Saya lihat langsung apa ke dia, apanya? Kenapa nggak bisa masuk? Lagi belum ke sekolah nih Pak. Habis ngajarin apa? Nah. Salam. Oke, itu ya untuk cara pengerjaan di Google Classroom ya. Cara mengerjakan tugas, kemudian cara mengabsen. Nanti kalau ada hal yang baru, nanti kita vicon lagi atau kita kita jelasin lagi Pak, jelasin lagi. Nah,
Kemudian ini, bedakan, jadi di tugas kelas itu ada dia tugas, ada dia materi, ada pertanyaan, ada kuis, ya. Jadi bedain. Kalau dia materi, itu nanti pemberitahuannya gini. Pak Wiwit mengepost materi baru, misalnya. Contoh ya. Kalau Bapak contohkan gini. Bentar. Ada materi baru. Oke. Nah, misalnya gini. Oh, belum nampil ya? Belum nampil. Bentar. Mulai. Nah, dari logonya itu kelihatan tuh, ada materi baru, ada pertanyaan baru, ada tugas, ya. Jadi bedanya apa? Kalau yang tanda tanya itu artinya dia pertanyaan. Pertanyaan itu dia jawaban singkat saja. Jadi langsung bisa dijawab langsung di situ. Bisa dia pilihan ganda, bisa dia apa ya? Esai begitu. Kalau dia topik, topik. Kalau dia materi, materi itu ada gambarnya itu kayak di AIJ, di bawah AIJ, topik 1 konsep routing. Nah, itu materi. Materi itu tidak bisa kalian ngepost apapun di situ kecuali komen, ya. Jadi di situ tidak disediakan. Jadi nanti ada yang nanya, "Pak, ini di sini mana tugasnya, Pak? Kayak mana cara ngupload tugasnya?" Itu nggak bisa. Karena apa? Ini materi gitu. Jadi kalau materi itu kalian tidak bisa ngepost tugas, tidak bisa ngupload pekerjaan kalian gitu. Karena apa? Dia materi. Materi itu cuma ya dibaca, kalau dia video ya ditonton gitu. Itu materi. Kalau tugas, misalnya itu tadi yang kayak ini ya, contohnya itu pretest VLAN itu, pretest VLAN. Pretest VLAN itu tugas. Jadi dari logonya kelihatan tuh. Kan coba bedain mana pertanyaan, mana tugas, mana materi. Kan bisa bedain dari logonya. Bentuknya itu berbeda. Kalau dia bentuknya logonya kayak buku catatan, ada garis ketiganya itu ke bawah tulisan-tulisan gitu ya, semacam tulisan, nah itu berarti tugas. Kalau dia tanda tanya, itu berarti pertanyaan. Bisa dia, kalau Bapak menggunakan pertanyaan ini untuk absen dan untuk survei gitu ya. Kemudian kalau tugas ya untuk penugasan begitu. Nah itu kalau dibuka penugasan, nah itu ada ininya, ada tulisannya tugas Anda gitu. Itu bedanya. Kalau di materi tadi kan nggak ada. Ini topik 1 konsep routing. Nah itu kan nggak ada tuh. Nggak ada tulisannya di bawah tugas Anda. Jadi kalian nggak bisa ngepost apapun kecuali komen. Jadi nanti di materi ini silakan tanya jawab itu di komentar. Di kolom komentar itu kalian baca materinya, atau kalau dia video, tonton videonya, ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, itu saja ya. Dan kalau di pelajaran Bapak, kalau mungkin di guru yang lain berbeda, kalau di Bapak absen itu berbeda ya. Absen itu akan Bapak post khusus absen. Jadi absen itu tidak di komentar, tapi ada di pertanyaan. Apakah kalian hadir, izin, atau sakit? Kalau nggak hadir, kalau nggak ada pilihan tidak hadir, Pak. Ya kalau tidak hadir, dia nggak ngisi absen, itu aja. Kalau ngisi absen kan berarti dia masuk kelas. Nah, kalau kalian sakit misalnya masih bisa pegang handphone, ya disempatkanlah untuk ngisi keterangannya ya, sakit apa.
tipes kah, sakit panu, kadas, kurap, begitu ya. Nah, oke. Itu untuk cara mengerjakan soal di Google Classroom, kemudian sistem absen dan juga penugasan. Udah lewat waktu kita jam 10, sudah jam 10 lewat 2 menit ya. Jadi kita Vicon paling lama hanya setengah jam ya. Untuk menghemat paket data kalian juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Boleh dibuka mic-nya kalau mau tanya langsung atau di kolom chatting juga boleh. Pak, Ya, Bayu. Bayu atau Rizky? Siapa Bayu. yang- Bayu. Bayu, silakan. Pak, Bayu. Batas pengulangan berapa kali, Pak? Apa itu? Batas pengulangan tugas. Untuk batas pengulangan tugas tidak ada batasnya berapa kali. Selagi itu barang masih ada di situ, berarti masih boleh kalian remedial. Boleh ngulang tugasnya kalau belum benar. Ya, itu aja. Oke, tapi kalau untuk waktu itu setiap tugas ada batas waktunya, Bapak buat. Kalau sudah lewat batas waktu gimana Pak? Masih boleh ngumpul nggak? Boleh. Ya, tapi itu nanti kelihatan di sistem Bapak kelihatan kalian terlambat atau tidak. Dan itu kalau terlambat ya ada pengurangan nilai begitu. Itu dia. Kalau berapa kali bisa ngulang tidak dibatasin. Selagi masih ada barangnya, masih ada tugasnya di situ, belum Bapak kunci, nah itu masih bisa kalian ulang. Itu saja. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Pas? Oke, kalau sudah, jam pelajaran Bapak ini sampai habis, sampai jam 12:30. Silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Itu ada 2. Yang pertama survei, yang kedua adalah pretest, ya, pretest VLAN yang tadi sudah Bapak demokan. Nah itu ya. Jadi itu silakan dikerjakan. Batas waktunya sampai jam 1. Ya, oke. Itu saja. Sekian kita akhiri pertemuan Vicon pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru kalian jawab ya. Mana nggak dijawab?